perikop ini Paulus memang dengan tegas mau mengatakan bahwa dia dipanggil untuk menjadi seorang rasul oleh Tuhan dan bukan manusia. Yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap sedia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dengan anak pembimbing dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Oleh kasih karunia Allah, setiap kami dimungkinkan melewati perjalanan hidup seminggu dan banyak hal yang teralami dalam kehidupan ini. Setiap kami berkata, kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan ini, dan dalam persekutuan menghentak kami merenungkan, menghayati kasih karunia Allah limpah ruah dalam hidup ini. Tapi setiap kali merespon, menunjukkan kemanusiaan masih melekat dalam kehidupan masing-masing kami. Dan tanpa kami sadari, kemegahan diri masih menguasai kehidupan ini. Tapi masih banyak hal lagi yang didapati oleh Tuhan. Cara hidup kami yang tidak mensyukuri kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kehidupan setiap kami. Ya Tuhan, inilah pengakuan dosa-dosa kami. Ampunilah kami dan tuntunlah hidup kami menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami memohon.
berdiri. Marilah kita mengaku iman kita dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledanya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Tibalah saatnya kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Setiap kami sangat membutuhkan hikmat Tuhan agar kami mengerti, tapi di dalamnya menuntun kami untuk menjadi pendengar yang setia dan pelaku firman Tuhan yang hidup. Perkataan
disertai dengan tindakan yang nyata. Di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Kita melalui Kitab Kudus Perjanjian Baru, Surat Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Galatia pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Sekali lagi dalam Galatia pasalnya yang kedua ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Berikut pembacaan yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Firman-Nya tertulis demikian: menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita sekalian yang diberkati oleh Tuhan, karena saya dan saudara kita masih ada sampai saat ini. Teristimewa kita telah berada di minggu pertama di bulan November. Jadi sungguh sangat bersyukur bagi setiap kita kalau kita masih diberikan lagi kesempatan istimewa bagi setiap kita boleh merespon, kita boleh menikmati persekutuan di saat ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, di minggu yang pertama ini sebagai warga gereja kita dituntun melalui Galatia pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-21 dengan tema mingguan yang menuntun hidup dibenarkan oleh iman. Yang tentu juga kalau kita mendengar perkataan ini,
dapatlah dikatakan itu sudah tidak asing dalam pendengaran kita. Tapi kita sungguh bersyukur kalau tema ini diangkat untuk menuntun bagaimana perjalanan kehidupan keberimanan setiap kami, setiap kita, untuk lebih dalam lagi, agar kiranya itu bukan hanya diucapkan tetapi benar-benar menjadi bagian hidup untuk dipraktikkan, dilakukan dalam kehidupan keseharian, dalam kehidupan yang nyata. Nah, apa inti dalam pembacaan dan renungan kita di minggu yang berjalan? Kita kembali diingatkan tentang bagaimana kehidupan Rasul Paulus, karena surat Galatia ini adalah salah satu buah hasil penginjilan daripada Rasul Paulus. Dan apa isi dari perikop pembacaan kita? Di mana Rasul Paulus dia diperhadapkan dengan, katakanlah, tantangan, karena di Galatia ada pengajar-pengajar sesat yang memang sangat mempengaruhi akan persekutuan dan kehidupan keberimanan yang ada di Galatia, di mana meragukan tentang kerasulan daripada Rasul Paulus. Dan sangat juga menyolok karena di Galatia ada orang Yahudi, ada orang Yunani, dan sangat juga nyata karena ada sekelompok orang, yaitu kelompok Yahudi yang merasa bahwa hanya mereka lah yang hidup dalam keselamatan. Apalagi juga memang sangat nyata bahwa orang yang diselamatkan ketika melakukan hukum Taurat. Nah, disinilah Rasul Paulus memang kerja menasehati, menolong orang-orang yang telah disesatkan oleh ajaran palsu. Bahkan juga dalam perikop ini Paulus memang dengan tegas mau mengatakan bahwa dia dipanggil untuk menjadi seorang rasul oleh Tuhan dan bukan manusia. Paulus juga dia mau mengungkapkan bahwa dia memang sebenarnya adalah Yahudi tulen. Dia sangat taat pada hukum Taurat. Dia sangat memahami, mengerti. Tetapi dia ungkapkan sendiri bahwa melakukan hukum Taurat itu adalah hal yang sia-sia. Dan juga dari bagian pembacaan Alkitab kita ini mengingatkan, ini juga sebenarnya adalah merupakan satu pengakuan dari Rasul Paulus, sehingga bagian ini juga kalau kita ingat melahirkan satu lagu, adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Dalam arti ketika memang dia telah diubah, telah hidup dalam kasih karunia karena dia telah menjadi milik Allah.
karunia Allah. Dan inti juga dari bagian pembacaan ini bahwa orang hidup dibenarkan karena iman. Bukan karena usaha manusia, bukan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat. Itulah inti apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus melalui bagian pembacaan kita, di mana Rasul Paulus mau mengatakan bahwa hidup dibenarkan oleh iman, bukan melakukan hukum Taurat. Karena tidak ada seorang pun yang sempurna dalam melakukan hukum Taurat. Dia pun telah melakukannya. Tetapi dia mengatakan bahwa itu sia-sia. Akan sangat berarti dan sangat berharga oleh karena Kristus yang telah menggenapinya melalui apa? Kematian dan kebangkitan. Itulah pemberitaan, itulah Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus dan dibenarkan karena iman. Bukan karena perbuatan-perbuatan baik, bukan karena jasa, bukan karena usaha manusia, tetapi karena kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah secara cuma-cuma. Sehingga karena Rasul Paulus dia telah hidup di dalam kasih karunia, sehingga dia tetap berani dan berani sekalipun memang ada risiko dan harga yang dibayar. Karena setiap penginjilan di mana dia berada, dia harus memperhatikan apakah itu ancaman. Bahkan juga dia rela mati untuk Kristus. Sehingga kembali juga kita diingatkan, kalau dia hidup berbuah. Tapi kalau dia mati, itu adalah salah satu keuntungan. Karena apa? Dia telah hidup dalam kasih karunia Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah tema ini menuntun dan mengentar kita sebagai orang-orang percaya yang telah diselamatkan oleh Kristus Tuhan. Kita pun diingatkan tentang nats berbimbing dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dalam kenyataannya, memang masih juga ada orang Kristen yang merasa yang penting kita berbuat baik. Dan juga masih ada yang berpikir ketika mungkin kita berkelimpahan, apakah itu materi, dan juga kita memiliki kedudukan, kita bisa melakukan kebaikan. Tetapi kebaikan karena jasa, usaha manusia, itu semua tidak pasti, tidak memberikan harapan, apalagi tidak memberikan keselamatan.
telah diselamatkan. Kita telah diselamatkan oleh Kristus Yesus hanya karena kasih karunia. Ingat saudara-saudara, ini secara cuma-cuma, gratis. Tetapi membutuhkan bagaimana kita menghargai, kita menghormati. Tapi bukan hanya kita berkata kita beriman, kita percaya. Tapi bukankah iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati? Ada banyak juga orang berkata kita percaya. Tapi kalau hanya sekedar percaya tidak ada tindakan, itu sia-sia. Sekali lagi, saya dan saudara, kita telah diselamatkan. Membutuhkan respon. Bagaimana tindakan setiap kita? Keselamatan itu harus kita hargai, harus kita pelihara, harus kita jaga. Jangan lagi kita sia-siakan. Karena pengorbanan Kristus, kasih karunia Allah itu hanya sekali untuk selama-lamanya. Jadi mari, kalau kita hidup karena iman, karena percaya, kita hargai, kita syukuri, sambil juga memang kita nyatakan dalam kehidupan yang nyata. Karena hidup beriman itu bukan hanya dalam ruang lingkup ibadah. Sebagaimana juga Rasul Paulus mengatakan, apa artinya aturan-aturan, tetapi juga tindakan dan perbuatan kehidupan keberimanan itu tidak dinyatakan. Rasul Paulus juga hendak mengatakan bahwa keselamatan itu secara holistik untuk semua, bukan hanya dikhususkan. Nah, begitupun saya dan saudara, kita telah menerima anugerah kasih karunia keselamatan. Janganlah kekudusan hidup, janganlah kesetiaan itu hanya kita batasi ketika kita menikmati persekutuan di tempat ini. Malahan yang lebih nyata ketika kita di luar. Kan di situ tergambar apakah kita hidup dalam iman, apakah kita menghargai dan merespon akan kasih karunia Allah. Kalau kita percaya secara total. Nah, inilah pengajaran yang menghentar kita. Kalau kita hidup karena iman, yang mana itu kita harus nyatakan di mana kita pergi dan berada. Dan memang juga sebagaimana Rasul Paulus, dia mengalami untuk dia menyatakan tentang Injil, tentang keselamatan. Ada harga yang harus dia bayar. Kerasulannya juga itu dilakukan. Kalau juga kita menyadari kehidupan setiap kita memang sering ditantang, pun juga mungkin kita diancam. Tapi sama seperti Rasul Paulus, begitu pun saya dan saudara. Kita sebenarnya takut kalau kita tidak melakukan. Karena kita tidak ada apa-apanya, kita tidak berarti kalau kita tidak siap dan rela untuk menyatakan bagaimana kita telah hidup karena iman. Kasih karunia Allah itu harus direspon.
cuma-cuma. Kiranya Roh Kuduslah yang akan selalu memimpin kita untuk melakukan. Kita menyatakan kebaikan karena kita telah dibenarkan oleh Allah. Sekali lagi kita melakukan kebaikan bukan untuk mengejar, karena kita telah diselamatkan, tetapi kita melakukan karena kita telah menerima anugerah. Jadi kita melakukan kebaikan bukan untuk menerima pujian, bukan untuk menerima sanjungan, tetapi pujian dan sanjungan itu kita bawa untuk nama Tuhan. Nah, itulah yang membedakan. Kalau keselamatan menurut manusia, tetapi kalau keselamatan karena kasih karunia Allah. Keselamatan menurut manusia itu mudah kita bermegah diri, karena akan memunculkan keangkuhan dan kesombongan diri. Untuk menerjemahkan, sehingga juga ada banyak orang yang boleh menikmati kasih karunia Allah melalui kehidupan beriman, melalui perbuatan kita dan tindakan-tindakan yang nyata. Kiranya perenungan firman ini akan semakin mengisi dan memperdalam iman kita, sehingga kita semakin berkelimpahan di dalam kasih karunia Allah. Terpujilah Kristus. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera.